Hai, selamat datang kembali di APP World Indonesia. Hari ini kita akan game test lagi, dan game test kali ini di game terbaru yaitu game Genshin Impact. Salah satu game open world terbaru yang cukup viral akhir-akhir ini, dan game ini menawarkan grafik yang memukau dan maps yang luas banget. Tapi gimana performa Redmi Note 9 di game Genshin Impact ini? Apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak? Yuk langsung aja kita simak gaming testnya. Sebelum kita mulai gaming testnya, kita ulas sedikit 5 spesifikasi dari HP ini yang menurut gue mendukung untuk bermain game. Yang pertama kita bahas prosesor dan GPU-nya. Prosesor HP ini memakai prosesor dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G85 12 nanometer. Salah satu chipset gaming baru di kelas medium range. Nah, untuk GPU-nya memakai Mali G52 MC2, dan gimana performa grafiknya teman-teman bisa cek di game test kali ini. Yang kedua, RAM dan internal storage-nya. Dengan varian termurah, kalian akan dapat RAM 4GB dan storage 64GB. Ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan gaming di tahun 2020. Lanjut yang ketiga yaitu baterai. Baterai Redmi Note 9 ini menggunakan baterai non-removable LiPo 5020 mAh. Baterainya punya fitur fast charging 18W, dan untuk ketahanan baterai akan gue bahas di hasil dari game testnya nanti. Next yang keempat, layarnya. Layar HP ini cukup gede tapi masih cukup nyaman dipakai karena bezelnya cukup tipis, bagian kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Layarnya 6,53 inch 1080 x 2340 pixel dengan 19,5:9 aspek rasio, dan kepadatan layar 395 ppi, dan proteksi layar Corning Gorilla Glass 5. Dan menurut gue dari segi layar untuk harga segini nggak ada masalah dengan HP ini. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu harganya. Untuk update sekarang, harganya itu ada di angka sekitar 2.399.000, ya lebih kurang gitulah ya. Buat kalian yang pengen beli bisa cek di e-commerce kesayangan Anda masing-masing. Oke, langsung aja kita bahas hasil dari game tes Redmi Note 9 di game Genshin Impact berikut ini. Oh ya, game tes yang kalian saksikan ini gue tes dalam keadaan kecerahan layar yang full dan di MIUI 12. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Yang pertama kita bahas grafiknya. Untuk settingan grafik, HP ini di game Genshin Impact itu bisa disetting ke settingan grafik paling tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah HP ini bisa menjalankan dengan baik dan lancar? Oke, kita bahas satu-satu ya. Game Genshin Impact mempunyai 5 settingan grafik, yaitu terendah, rendah, menengah, tinggi, dan tertinggi. Dari kelima settingan grafik ini sudah gue coba semua buat dipakai bermain. Dan menurut gue, grafik paling nyaman itu ada di grafik terendah dan cukup di 30 fps aja. Game akan terasa lancar dan ringan di settingan ini. Tapi ya harus mengorbankan grafik yang kurang memanjakan mata alias burik. Tapi ini jauh lebih mendingan ketimbang di setting di grafik tertinggi. Di settingan grafik tertinggi akan benar-benar terasa frame dropnya dan suka banget gambarnya patah-patah. Dan gue coba di grafik menengah, sama aja perasaan gue game menjadi sedikit berat. Dan benar aja, settingan terbaik menurut gue tetap ada di settingan grafik terendah dengan 30 fps. Dan gue coba naikin FPS-nya ke 60 fps dan grafiknya tetap terendah. Dan ternyata hasilnya juga nggak nyaman. Hasilnya ketika disetting ke 60 fps itu kayak nggak ada perubahan gitu. Malah sama aja kayak settingan 30 fps tapi terasa nggak smooth gitu. Dan 30 fps-nya menurut gue jauh lebih smooth dibanding kalau kalian setting ke 60 fps. Dengan settingan grafik terendah dan FPS 30, di beberapa cutscene juga suka terasa kayak lag gitu. Kayaknya yang punya HP Redmi Note 9 harus puas mainin game ini di settingan grafik terendah. Dan menurut gue di grafik terendah juga masih cukup asik untuk dimainkan. Tapi kalau teman-teman memaksakan menaikkan settingan grafiknya itu nggak masalah sih, karena settingan grafiknya nggak di unlock kayak PUBG, yang kalau HP-nya nggak support grafiknya akan terkunci. Tapi di game ini bisa disetting ke yang tertinggi. Tapi hasilnya ya mungkin teman-teman bisa coba sendiri aja. Oke, yang kedua kita bahas performa baterai dalam main game Genshin Impact ini.
Untuk ketahanan baterai selama gue main game ini kurang lebih dalam kurun waktu 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 11% dari posisi awal gue main di 46%. Dan sesudah gue main tinggal 35%. Itu tandanya 11% baterainya terkuras atau habis. Dan kalau dibandingkan dengan game PUBG Mobile selama 30 menit bermain itu menghabiskan 9% saja. Itu menandakan bahwa game ini lebih banyak menguras baterai ketimbang game PUBG. Tapi ini masih tergolong normal ya dan bisa dikatakan cukup hemat juga. Lanjut yang ketiga kita bahas suhunya. Untuk suhu selama bermain kurang lebih 30 menit, untuk suhu sebelum bermain itu ada di kisaran 37 sampai 40 derajat untuk di bagian layarnya dan 36 sampai 41 derajat itu di bagian belakangnya. Dan setelah selesai bermain selama 30 menit, suhu bagian depan berubah menjadi 37 sampai 44 derajat untuk di bagian depannya dan suhu bagian belakangnya 35 sampai 42 derajat. Kesimpulan gue untuk suhunya sebenarnya normal aja, nggak ada masalah. Dan suhu 44 dan 42 derajat itu hanya ada di satu titik, yaitu di sekitaran bagian kiri atas HP-nya. Itu baik di bagian depan ataupun belakangnya. Tapi memang ketika bermain game, tangan gue merasakan HP ini lebih cepat berubah suhunya karena di sekitaran 10 menit awal saja perubahan suhunya mulai terjadi. Tapi balik-balik lagi menurut gue suhu seperti ini nggak mengganggu sih dan bisa gue katakan masih cukup normal untuk dipakai buat main game. Oke teman-teman, itu semua pendapat pribadi gue, boleh setuju, boleh juga enggak. Dan kalau kalian punya pendapat yang berbeda, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Sekian gaming test Genshin Impact di HP Redmi Note 9 kali ini. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya, saya David, salam APP World Indonesia.